Selamat siang sahabat pensiunan, apa kabar siang ini? Masih bersama saya Latifa dari studio RSUI di kawasan kampus UI Depok. Akan menemani sahabat semua dalam program Ngobrol Pensiunan Sehat, hasil kerjasama Radio Pensiunan dengan RSUI. Di kesempatan kali ini saya telah ditemani oleh Dr. Prima Engki SPOT. Selamat siang Dr. Prima. Halo, selamat siang Mbak Latifa, selamat siang sahabat Bapak Ibu pensiunan dimanapun Anda berada. Salam kenal, saya Prima, kebetulan ortopedi di Rumah Sakit UI. Oke, senang banget nih siang hari ini Dr. Prima menyempatkan di sela-sela kesibukannya ya dok. Seperti biasa ada poli rawat jalan, terus juga kontrol pasien dirawat inap ya dok. Dan kali ini akan berbagi dengan sahabat pensiunan dengan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu nyeri tulang dan sendi pada lansia, apakah wajar? Nah, kita bakalan kupas tuntas semua persalahan nyeri pada tulang dan sendi. Nanti sahabat pensiunan juga dapat bertanya apabila ingin berinteraksi baik secara langsung atau melalui WA, dapat menghubungi nomor studio 08123 4599214. Setelah ini kita mau mulai dulu dengan Dr. Prima dengan pertanyaan yang pertama mungkin ya dok. Jadi sebenarnya kan banyak sekali keluhan-keluhan dari para lansia, orang tua kita gitu ya, mungkin orang tua, kakek nenek gitu ya, kadang suka mengeluhkan nyeri, misalkan aduh lututnya nyeri gitu ya dok. Sebenarnya nyeri-nyeri ini itu apakah wajar dok? Mungkin itu dulu sih dok, dan sebenarnya apa sih istilah medisnya si nyeri lutut ini? Baik, terima kasih Mbak Latifa. Bapak Ibu sekalian, terkadang nyeri lutut itu sangat mengganggu tentunya. Namun Bapak Ibu sekalian tidak perlu terlalu khawatir mengenai gejala tersebut. Apabila Bapak Ibu mengalami keluhan nyeri tersebut pada usia 60 tahun, itu terjadi secara normal. Artinya, Bapak Ibu yang di atas usia 60 tahun kemudian mengalami nyeri lutut, artinya fungsi dari tulang rawan di lutut tersebut telah berkurang. Akibatnya apa? Daya elastisitasnya juga berkurang. Akibatnya akan mengakibatkan nyeri. Namun nyeri itu tidak terjadi pada semua orang yang di atas 60 tahun. Tentunya itu adalah investasi yang diperoleh dari masa muda atau waktu terdahulu. Apabila Bapak Ibu sering mengalami nyeri lutut, kita kenal dengan namanya osteoartritis. Osteoartritis itu ada dua jenisnya, bisa primer, bisa sekunder. Kalau osteoartritis itu primer, jadi itu terjadi secara alami karena penambahan usia, karena penurunan fungsi. Namun apabila osteoartritis itu terjadi secara sekunder, artinya itu ada penyebab lain. Mungkinkah infeksi atau kelainan bentuk atau trauma sebelumnya atau kelainan metabolik, bahkan hormonal dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu yang di atas 60 tahun mengalami nyeri lutut, coba dicek, kemungkinan besar bisa didiagnosa sebagai osteoartritis atau kita kenal dengan pengapuran, Mbak Latifa. Oh gitu, jadi istilahnya osteoartritis ya dok, jadi pengapuran. Jadi memang tadi setelah kita usia di atas 60 tahun itu beresiko gitu ya dok. Jadi sebenarnya ada hal yang wajar juga tapi tetap harus dicek. Tadi ada dua jenis ya dok, yang primer dan juga sekunder. Selain nyeri pada lutut ada lagi gak sih dok penyakit yang mungkin terkait tulang dan sendi yang sering dikeluhkan oleh orang tua? Kalau misalkan dokter kan udah banyak nih pasti pasien-pasiennya gitu. Kalau pada orang tua sebenarnya keluhannya sudah cukup banyak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin telah mengalami hal tersebut. Namun bagaimana caranya keluhan itu bisa di manajemen, bisa diatasi nyerinya. Selain nyeri lutut pada usia-usia di atas 60 tahun, terutama wanita, itu biasanya juga mengalami nyeri tulang seluruh badan. Pergelangan tangan, tulang belakang, panggul, tulang kaki dan sebagainya. Kita juga kenal penyakit pada usia-usia di atas 60 itu dengan osteoporosis atau pengapuran, Mbak Latifa, selain osteoartritis tadi ya. Ini adalah suatu hal yang berbeda. Ketika kita bilang osteoartritis itu artinya adalah penurunan fungsi di tulang rawan. Sedangkan kalau osteoporosis adalah proses di mana tulang menjadi lebih tipis karena proses pembentukannya makin berkurang sedangkan proses penghancurannya lebih bertambah. Akibatnya apa? Tulang gampang patah pada osteoporosis karena tulangnya tipis. Itu adalah suatu hal yang berbeda. Nanti mungkin Mbak Latifa harus menjelaskan ke Bapak Ibu gimana sih cara
memanajemen atau mencegah supaya tidak terjadi kegawatan pada kedua penyakit ini. Sebenarnya penyakit ini adalah sebuah penyakit investasi dari masa lalu. Jadi ini bukan serta-merta terjadi begitu saja. Jadi penyakit ini akan terjadi akibat ya proses-proses terdahulu. Dengan catatan ini adalah yang jenis yang primer ya, kecuali yang sekunder. Kalau sekunder tentu ada penyakit yang lain mendahulunya gitu. Oke, menarik nih dok. Jadi tadi saya jadi tercerdaskan, oh ternyata ada perbedaan antara osteoporosis dan juga osteoartritis ya dok. Kalau osteoartritis itu dia tadi hanya ada di nyeri bagian lutut. Hanya di lutut saja kah? Ini saya awam banget nih saya tanya. Jadi kalau atau osteoporosis bisa terjadi di seluruh tubuh? Ya, kalau kita berbicara tentang osteoartritis atau penurunan fungsi dari tulang rawan, itu bisa terjadi di semua sendi. Tapi yang paling sering terjadi adalah di lutut, di hip atau di panggul, atau di pergelangan kaki bahkan, atau di tangan-tangan kita kenal dan poliartritis, itu juga bisa terjadi. Semua bagian tubuh yang ada sendinya, yang ada tulang rawannya, bisa terjadi osteoartritis. Tapi yang paling sering yang menerima beban paling berat, yaitu adalah lutut. Dan kalau osteoporosis itu bisa terjadi memang di semua tulang panjang gitu. Semuanya, bahkan di tulang pipis juga bisa. Karena secara teori dia terjadi namanya penipisan tulang. Karena yang tadi saya sebutkan proses pembentukannya berkurang sedangkan proses penghancurannya berlebih. Ini adalah sebuah penyakit yang berbeda. Jadi jangan terbalik nanti Bapak Ibu ya. Dan manajemennya juga sangat berbeda. Jadi hati-hati. Oke, berarti karena dua hal penyakit yang berbeda, maka pengobatannya pun nanti atau tata laksananya berbeda ya dok. Jadi kalau saya simpulkan tadi kuncinya itu adalah osteoartritis itu dia adanya di tulang rawan gitu ya dok. Di sendi. Ya di sendi. Osteoartritis sendi. Makanya dia tadi mungkin paling banyaknya itu adanya di lutut gitu ya. Bisa. Tadi juga dokter sempat bilang di hip apa tuh? Di jari, di pergelangan gitu kaki, ya. pergelangan panggul. Kalau osteoporosis dok? Osteoporosis bisa terjadi di semua tulang. Oke, tapi paling sering kita ketahui itu biasanya di pergelangan tangan, di tulang belakang dan di panggul. Oke. Itu dengan pemeriksaan tertentu kita bisa tahu penipisan tulangnya terjadi di situ. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai penanganan nanti gimana, tadi saya tertarik dengan statement dokter yang bilang kalau wanita tuh tadi dokter sempat tadi terbersit ya, kalau wanita tuh cenderung lebih beresiko gitu ya dok. Kenapa dok? Wanita lebih beresiko untuk terkena penyakit tulang ini. Apa karena wanita lebih beban? Jadi bukan lebih berat beban hidupnya? Mohon maaf Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, bukan maksud mendiskreditkan wanita, tapi ini bisa terjadi pada wanita karena pertama proses haid sejak muda, proses hormonal yang tidak seimbang. Kemudian ada menopause, pasca menopause, ada kehamilan, ada kelahiran. Jadi pada wanita itu, ini kita berbicara baik osteoartritis maupun osteoporosis ya. Jadi pada wanita itu proses hormonalnya lebih bervariasi terutama pada wanita memang. Dan jangan takut ibu-ibu, pada bapak-bapak yang di atas 70 tahun atau di atas 65 tahun, proses ini hampir imbang. Secara epidemiologi, secara penelitian, angka kejadian osteoartritis maupun osteoporosis ini bisa berimbang pada wanita dan pria di atas 65 tahun. Karena tadi pada wanita tuh prosesnya memang lebih dini, lebih banyak prosesnya menyusui, diambil lagi anaknya, kalsiumnya, kemudian pas melahirkan, haid tiap bulan, ya kan? Dan terjadi ketidakseimbangan dari hormonal. Oke, jadi wanita itu berisiko karena tadi proses biologis hormonal gitu ya dok ya, salah satunya ya. Jadi makanya saya dulu ingat kalau pas hamil itu disuruh minum kalsium banyak-banyak karena untuk ibunya, melindungi ibunya dan juga bayinya. Salah satunya mungkin untuk mencegah si osteoporosis di masa depan gitu ya dok ya? Iya, osteoporosis. Oke, baik sahabat pensiunan, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang masalah nyeri dan sendi pada lansia, kita jeda dulu sejenak untuk menikmati beberapa lagu enak berikut ini. Sahabat pensiunan, masih dari studio RSUI di kawasan Depok bersama saya Latifa dan Dr. Prima. Kami akan melanjutkan pembahasan tentang nyeri tulang dan sendi pada lansia, wajarkah?
Oke, Dokter Prima dok, jadi kita lanjut lagi. Tadi Baik. kita udah ngebahas terkait osteoporosis dan juga osteoartritis. Tadi kita udah, saya sudah tercerdaskan dok apa itu perbedaannya. Mungkin sekarang saya pengen tahu nih dok, gejala, tanda dan gejalanya tuh seperti apa sih dok? Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan bingung antara osteoartritis dan osteoporosis. Osteoartritis biasanya gejalanya nyeri di persendian, terutama sendi lutut. Itu paling sering, nyeri pada persendian lutut. Selain nyeri, pasien juga akan mengalami kekakuan sendi, baik sendi lutut maupun sendi yang lain. Dan untuk biasanya Bapak Ibu yang mohon maaf yang umat Muslim itu lebih sulit untuk melakukan gerakan sholat gitu. Jadi yang diserang oleh osteoartritis adalah sendi-sendi. Tidak ada gejala sistemik atau tidak mengganggu tubuh, tidak demam dan sebagainya. Jadi hanya fokus pada sendi tersebut, nyeri dan kekakuan yang dialami. Dan biasanya, mohon maaf Bapak Ibu, pasiennya agak gendut atau gendut. Jadi gendut gitu. Dan aktivitasnya mungkin cukup tinggi, sering naik turun tangga, sering olahraga yang weight bearing dan lari dan sebagainya gitu. Itu osteoartritis, gejalanya yang paling khas seperti itu. Kalau osteoporosis itu kita kadang-kadang bilang itu penyakit yang tidak bergejala atau silent, diam aja. Tapi bisa juga mengalami gejala, yaitu mengalami nyeri seluruh tulang, seluruh badan. Nyeri di tulang belakang, nyeri di panggul, nyeri di tangan, nyeri di mana-mana. Dan biasanya kelihatan kalau mohon maaf Bapak Ibu yang dulu tingginya 160 menjadi 150 karena bongkok, karena terjadi mikrofraktur atau patahan yang tidak terlihat. Karena osteoporosis ini bisa menyebabkan pathological fracture atau patah yang tidak normal. Jadi tulang belakang yang tersusun atas banyak tulang itu mengalami kepatahan yang tidak terlihat. Akhirnya badan menjadi bongkok dan kelihatan lebih pendek. Dan yang kita takutkan dari osteoporosis karena tulangnya itu tipis adalah terjadi tadi pathological fracture pada tulang panjang yang terlihat. Baik itu di femur, paha, atau di tibia, atau di tangan. Paling sering di tangan ya, pergelangan tangan. Jadi hati-hati untuk Bapak Ibu yang sudah lansia. Apabila jatuh harus hati-hati, jangan diurut-urut Bapak Ibu. Langsung datang ke dokter, belum tentu dioperasi, bisa digips, hanya dikasih obat, bisa baik. Kadang-kadang kalau udah diurut-urut, udah dipelintir-pelintir, pathological fracture itu tulangnya tipis sekali, diurut-urut, dipelintir-pelintir malah patah sana sini gitu. Jadi yang harus kita takutkan salah satunya pada osteoporosis adalah patah yang tidak wajar atau pathological fracture. Itu harus segera berobat. Oke, luar biasa dok. Jadi tadi awareness juga untuk sahabat pensiunan kalau misalnya kita udah lanjut usia terus memiliki osteoporosis itu kalau misalkan jatuh beresikonya lebih besar gitu ya dok ya. Yeah. Terus paling penting jangan dibawa ke tukang urut. Jadi lebih baik ke dokter dulu. Khawatirnya nanti kalau dibawa ke tukang urut ada salah-salah, nggak sembuh-sembuh baru dibawa ke dokter, malah udah lebih parah gitu ya. Iya betul dok, Mbak Latifah. Banyak kasus yang gini nih. Ya sedih juga sih sebenarnya. Pasien-pasien dengan seharusnya patahnya simple, pathological fracture simple, harusnya hanya dipasang gips atau hanya dipasang brace atau ya splint sederhana bisa sembuh karena tidak semua fraktur atau patah tulang itu harus dioperasi. Itu bisa sembuh, tapi karena sudah dimanipulasi sana sini akhirnya patahnya halus-halus, kemudian terjadi kekakuan sendi karena pasti diikat ya sana sini ya, jadi sendinya itu nggak bisa gerak, jadi malah bahayanya di sendinya gitu, yang seharusnya hanya patah, akhirnya sendinya juga nggak bisa gerak, akhirnya tangannya juga nggak bisa gerak. Jadi kalau emang ada sesuatu untuk Bapak Ibu segera berobat dan penting juga harus memiliki jaminan ya, karena pengobatan itu memang cukup mahal, jadi Bapak Ibu harus punya jaminan kesehatan, entah itu apa saja boleh. Oke, sip. Jadi jangan lupa untuk mungkin kan di Indonesia ini juga kita udah punya yang namanya JKN atau BPJS Kesehatan ya. Jadi kayak pastikan kita semua sudah tercover asuransi gitu ya. Kalaupun memang
bisa lebih, bisa ikutan asuransi swasta lainnya gitu kan. Kalau memang minimal banget kita punya BPJS Kesehatan. Mungkin yang pekerja itu juga punya yang namanya BPJS Ketenagakerjaan ya, atau BPJS Jam Sostek. Kalau misalkan ada pekerja-pekerja yang mungkin kecelakaan gitu ya dok, fraktur di tengah jalan dan menuju ke arah tempat kerja, sebenarnya juga bisa di cover jaminannya dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Jam Sostek. Jadi saya sedikit informasi nih dok, karena kan namanya kerja di rumah sakit, kita tuh kadang bukan hanya ngomongin penyakit, tapi juga ngomongin terkait administratif, pembiayaan. Jadi sekaligus info juga nih Bapak Ibu sahabat pensiunan. Jadi sebenarnya kita-kita itu yang mungkin masih bekerja gitu ya, kalau misalkan mengalami kecelakaan di tempat kerja, terjadi benturan, mungkin fraktur, dan memang harus dilakukan tindakan di rumah sakit atau melakukan perawatan di rumah sakit, itu sebenarnya bisa di cover dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bisa diurus gitu ya dengan bantuan dari SDM-nya gitu ya, dengan SDM perusahaannya nanti bisa dibantu berkoordinasi dengan pihak BPJS Jam Sostek. Oke dokter Prima, nih lanjut. Tadi saya jadi intro sedikit ke masalah pembiayaan ya, karena tadi dokter Prima mengingatkan kita semua nih untuk aware memiliki jaminan kesehatan. Tadi kita udah bahas mengenai gejalanya dok. Kalau misalkan kita udah ngerasa, duh kayaknya saya osteoporosis nih gitu kan ya, sahabat pensiunan di rumah. Gimana sih dok tata laksananya, gimana sih pengobatannya? Ada gak sih makanan-makanan yang mungkin harus dikonsumsi oleh sahabat pensiunan di rumah karena bagus nih untuk pencegahan gitu? Oke. Jadi sekarang Bapak Ibu semua sudah paham apa beda osteoartritis, apa itu osteoporosis. Sekarang gimana sih cara menanganinya? Kita bicara dulu tentang osteoartritis ya. Kalau umpamanya Bapak Ibu sudah mengalami osteoartritis, jangan sedih, jangan takut. Harus ditangani dengan baik. Osteoartritis sekali lagi saya bilang itu adalah proses dalam kehidupan Bapak Ibu. Sama seperti rambut yang mulai putih, kulit yang mulai keriput, badan yang sudah mulai tidak kuat, itu sama prosesnya seperti itu. Bedanya hanya terjadi di tulang rawan. Apabila sudah terjadi namanya osteoartritis, Bapak Ibu harus bisa menyadari itu. Oh, saya sudah osteoartritis. Pertama itu, sadar, oh saya sudah osteoartritis. Kemudian yang kedua, rubah pola hidup. Karena kalau osteoartritis ini olahraganya berbeda. Olahraganya sebisa mungkin yang low weight bearing, low impact. Jadi bukan olahraga yang jogging, bukan lari atau yang bahkan pembebanan. Itu bukan olahraga untuk osteoartritis. Tapi Bapak Ibu juga harus dituntut untuk memperkuat otot-otot yang sudah lemah. Jadi tetap olahraga. Pilih olahraga yang tepat. Biasanya saya sarankan ke pasien-pasien saya itu berenang atau sepeda statis, sepeda diem. Sehari di rumah 10 menit, 15 menit atau bahkan 20 menit itu sudah sangat membantu. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Jadi gak perlu minum obat dan sebagainya. Kemudian yang sangat penting juga adalah kurangi berat badan. Mohon maaf saya juga gendut. Bapak Ibu yang gendut coba kurangi berat badannya. Setiap mengurangi kurang lebih 5 kg itu 20% nyeri akan berkurang. Kurangi berat badan tadi. Rubah pola hidup dengan olahraga yang low impact. Kemudian apabila memang sudah cukup sakit, gunakan proteksi dulu sebelum ke dokter. Bisa pakai knee brace ya, pelindung lutut dan sebagainya itu bisa cukup membantu Mbak Latifah. Kemudian boleh Bapak Ibu silakan untuk minum anti nyeri yang ada di rumah. Tapi hati-hati dengan komplikasi-komplikasi obat ya. Jadi gunakan anti nyeri yang sangat-sangat aman. Bapak Ibu nanti bisa konsultasi ke dokternya. Boleh digunakan untuk anti inflamasi awal. Kemudian datang ke dokter untuk memastikan benar nggak osteoartritis. Ternyata bukan, kita juga nggak tahu. Kadang-kadang kita butuh pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya dilakukan X-ray untuk mengetahui benar nggak itu osteoartritis. Itu untuk osteoartritis. Berbeda dengan kalau osteoartritis itu tidak ada makanan atau yang sesuatu yang dipantang dari makanan atau bahkan makan tertentu menjadi sehat lagi, nggak ada. Berbeda dengan osteoporosis. Osteoporosis itu terjadi yang kita khawatirkan adalah pathological fracture atau patah yang tidak kita inginkan gitu ya. Osteoporosis itu biasanya terjadi kebalikan dari pasien-pasien yang osteoartritis tadi. Biasanya dia nyeri seluruh badan, bisa juga nggak mengalami nyeri tersebut, tiba-tiba tulangnya patah. Itu yang kita nggak harapkan, jangan sampai tulangnya patah. Bagaimana untuk mencegahnya? Sama, rubah pola hidupnya.
Perbedaannya kalau osteoartritis itu biasanya ini hanya biasanya ya, tapi bukan wajib seperti itu. Kalau osteoartritis itu biasanya pada orang yang gendut, kalau osteoporosis itu biasanya terjadi pada orang yang agak kurus karena kurang weight bearing, karena kurang tumpuan pada tulangnya, kurang rangsangan pada tulangnya. Olahraganya berbeda, ya melakukan weight bearing, melakukan tumpuan pada tulang-tulangnya biar dirangsang kembali, tapi jangan yang berlebihan karena bisa patah gitu ya. Kalau umpamanya terjadi nyeri yang hebat pada tulang-tulang osteoporosis, lakukan imobilisasi sementara, jangan diapa-apakan, bawa ke dokter. Dan makanan yang dianjurkan untuk osteoporosis adalah kalsium dan D3. Jangan hanya kalsium tapi D3 juga atau mineral lain juga boleh. D3 itu cahaya matahari itu D3 D4 dok? D3, tapi D3 itu tetap aja dari makanan, tapi cahaya matahari itu biasanya mengaktifkan D3-nya. Jadi jangan salah kaprah ya. Jadi kalsium itu untuk pembentukan, D3 aktif itu untuk membuka pintu supaya kalsium itu masuk. Oke, kalsium itu banyak di susu. Susu, tapi biasanya susu itu kandungannya kecil, cukup kecil. Yang banyak jadi, itu di mana dok? Kalau Bapak Ibu sudah usia 60 tahun, saya rasa tidak cukup dengan hanya susu. Bapak Ibu harus bisa mengkonsumsi suplemen, harus dapat mengkonsumsi suplemen karena di atas 60 tahun kebutuhan Bapak Ibu itu 1.200 mg. 1.200 mg itu angka yang cukup besar. Susu mungkin hanya 200, makanan-makanan mungkin 300-400. Sisanya saya sarankan dari mineral yang diminum, suplemen. Bisa 500 mg Bapak Ibu minum. Kemudian sisanya dari makanan dan minuman. Luar biasa banget nih Dokter Prima. Jadi kita jadi tahu lagi kalau ternyata perbedaan dari si osteoporosis sama osteoartritis tuh berbeda gitu ya. Tadi kalau misalnya si osteoporosis itu dia ternyata penipisan tulang. Ya, dan tadi saya ingetnya ini poinnya. Kalau osteoartritis itu gendut. Cenderung resikonya yang gendut, gitu ya. Jadi memiliki berat badan berlebih. Jadi kita nih dari muda karena memang obesitas, berat badan berlebih itu kan sebenarnya faktor resiko dari segala penyakit gitu ya dok ya. Kayak diabetes, jantung gitu kan. Juga ternyata nih tulang itu juga menjadi beban gitu ya, berat badan kita tuh menjadi beban tulang kita, jadi beresiko osteoartritis. Nah kalau osteoporosis itu untuk orang yang ternyata kurus gitu. Tapi ya. Tapi itu biasanya beresiko. ya. Ini biasanya. Tapi tidak wajib dan tidak mutlak. Tidak yang mutlak. Saya lihat itu biasanya gitu, karena ya. Tapi kalau orangnya kurus dia aktif olahraga. Lebih ke massa otot berarti ya dok. Kalau osteoporosis lebih pada rangsangan tulangnya, lebih pada nutrisi pada tulangnya gitu, pada kepadatan massa tulangnya. Kepadatan massa tulang. Dia konsumsi kalsium bagus. Biasanya kan orang kurus malas-malas makan ya. Tapi juga ada yang karena pingin ngurusin badan, dia olahraga terus, konsumsinya terjaga bagus, badan tetap bagus. Saya tetap sarankan badan itu ideal. Jadi poinnya tadi mungkin kalau osteoporosis itu kaitannya dengan kepadatan tulang. Nah terus dok berarti tadi kan sebenarnya dokter udah sedikit-sedikit kasih tips-tips gitu ya, masukan-masukan pencegahannya. Boleh nggak sih dok lebih lengkap lagi dijelaskan pencegahan osteoporosis gimana untuk kita nih yang masih muda gitu kan, atau sahabat pensiunan di rumah kan pasti punya anak gitu kan ya, yang mungkin nanti bisa dinasehati, anak kamu ayo gitu kan, nih udah terlihat lebih gemoy gitu kan, ayo olahraga gitu kan. Jadi mungkin pasti sahabat pensiunan di rumah nih bisa nasehatin anaknya gitu. Ada nggak sih dok pencegahannya? Iya, sekali lagi saya bilang sesuatu yang kita terima di masa depan itu adalah investasi kita di sebelum-sebelumnya. Untuk osteoartritis kita akan bicarakan dua penyakit ya. Untuk osteoartritis itu ya seperti yang saya bilang tadi, jaga tulang itu dengan baik, jaga sendi itu dengan baik. Jangan sampai trauma, atau pas trauma jangan sampai dibiarkan saja gitu. Umpamanya ada patah di masa lalu atau dan sebagainya, deteksi sejak dini. Kemudian jangan besar-besar badannya. Jadi mulai sejak awal ini saya juga lagi proses penurunan. Jadi semangat dok. Jadi jangan besar-besar badannya sejak awal. Begitu tandanya ini aja lah, ukuran celana. Celana udah sempit. Jangan besar-besar badannya. Kemudian aktivitas itu juga penting. Dijaga badannya. Jangan berpikir karena masih muda aktivitasnya yang berlebihan, naik turun tangga kayak merasa sesuatu itu ini karena masih muda dan sebagainya. Tetap dijaga gimana cara melangkah dan sebagainya. Cara lari yang benar itu juga sebenarnya ada. Jangan asal lari gitu ya. Nanti minta trainingnya seperti apa, trainernya seperti apa cara lari gitu. Kalau untuk osteoporosis itu benar-benar dari biasanya apa yang kita makan dan minum itu juga harus dijaga.
mulai konsumsi kalsium yang baik, D3 yang baik. Anak-anak muda zaman sekarang, mohon maaf ya, yang muda ya. Jadi untung nggak ada yang muda pendengarnya. Iya. Jadi biasanya tuh kan nggak doyan makan gitu. Padahal itu kan adalah suatu yang diperlukan untuk tubuh, untuk membangun nutrisi di tubuh itu perlu asupan dari luar. Semua harus seimbang. Kemudian harus olahraga untuk mencegah osteoporosis itu. Sejak dini harus suka gemar olahraga gitu, supaya massa tulang itu menjadi padat. Sebenarnya simpel sekali. Olahraga, pola makan bagus. Cukup 2 itu sebenarnya kita menjadi orang yang sehat. Oke, siap Dokter Prima. Berarti tadi 2 kuncinya ya, olahraga dan juga makan yang bagus. Oke, sahabat pensiunan di rumah, kita jeda dulu sejenak untuk membahas hal-hal yang tak kalah menarik lainnya. Ini juga udah banyak beberapa pertanyaan. Jadi bagi Anda yang ingin berinteraksi, baik langsung atau melalui WA, dapat menghubungi nomor studio di 08 123 4599214. Sahabat pensiunan, kita jeda dulu sejenak dengan beberapa lagu enak berikut ini. Sahabat pensiunan, masih dari studio RSUI di kawasan Depok bersama saya Latifah dan Dokter Prima. Kami akan lanjut membahas tentang nyeri dan sendi pada lansia. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, Dok. Jadi kita mau ngebahas dulu pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat pensiunan. Yang pertama ada dari Astuti di Semarang. Dok, jadi kakak saya sudah umur 56 tahun. Kadang mengalami nyeri sendi di tangan dan jari kaki. Dicek lab, asam uratnya cukup tinggi. Gimana membedakannya antara nyeri sendi asam urat dan nyeri sendi karena usia menua atau pengeroposan tulang? Nah ini Dok. Baik. Terima kasih Bu Astuti. Jadi itu salah satu nyeri sendi juga Bu Astuti yang disebabkan oleh asam urat. Tapi ini berbeda ya dengan osteoartritis. Itu adalah suatu hal yang berbeda. Osteoartritis itu biasanya mengenai sendi-sendi besar seperti lutut, panggul, ankle. Ini dia mengenai jari-jari. Nah, nyeri pada jari-jari tangan salah satunya bisa disebabkan oleh asam urat yang tinggi atau nanti kita kenal dengan arthritis gout. Itu berbeda lagi. Salah satu untuk kita membedakannya, salah satunya ya dengan cara melihat di mana dia terjadi. Kalau umpamanya dia terjadinya di tangan atau jari-jari atau bagian-bagian yang kecil, itu kita masih berpikir lagi. Kita harus cari lagi masalah yang lain. Ternyata dicek asam uratnya tinggi. Biasanya kalau laki-laki di atas 7, perempuan di atas 6. Kita udah bisa bilang ini adalah sebuah asam urat. Biasanya kalau mengenai sendi-sendi kita kenal dengan arthritis gout. Dan penampakannya juga agak berbeda. Biasanya kalau di tangan-tangan kita bisa lihat namanya nodul Herbeden contohnya ya. Jadi kayak ada benjolan-benjolan di sendi-sendi tangan. Ini suatu hal yang berbeda gitu. Di buku-buku tangannya itu ada kayak nodul atau kacang gitu ya, kacang hijau gitu. Itu kita bisa kenal, kita bisa bilang oh ini mungkin arthritis gout atau bahkan rheumatoid arthritis. Itu juga bisa terjadi. Jadi nyeri sendi itu banyak sekali penyebabnya, tapi mungkin yang Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi itu adalah osteoartritis atau nyeri yang secara alami bisa terjadi pada setiap orang tua. Tapi kalau untuk rheumatoid arthritis, asam urat, kemudian arthritis gout tadi itu ya tidak wajib untuk terjadi pada setiap orang. Dia akan memilih atau mungkin pola hidup gimana kemarin waktu muda gitu. Oke, jadi emang sebaiknya bisa konsultasikan ke dokternya, nanti akan ditanya-tanya dalam menentukan diagnosis ya Dok ya, ada anamnesis dulu nanya-nanya, terus faktor resikonya gimana dan mungkin ada pengecekan lebih lanjut. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Dok dari Pak Amir de Bekasi. Kadang ada yang beranggapan nyeri sendi itu karena salah urat atau keseleo atau kekilir kali ya. Ada tetangga yang sembuh setelah dipijat oleh yang berpengalaman. Jadi nyeri sendi apa yang boleh dipijat nih Dok? Jadi gini Bapak Ibu. Ini seru-seru. Kalau umpamanya mengalami nyeri sendi, kita juga harus lihat usianya dan sebelumnya melakukan aktivitas apa. Kalau ada trauma atau ada cedera saat olahraga, itu mungkin aja sprain. Kalau pada persendian saya kenalnya sprain, bukan ya mungkin Bapak Ibu kenalnya dengan terkilir atau kesleo itu ya. Kalau di persendian kita bisa kenal dengan sprain. Itu biasanya didahului dengan aktivitas yang cukup berat akibat cedera olahraga atau akibat jatuh.
Sprain pun saya tidak menganjurkan untuk dipijit. Terus terang saya tidak menganjurkan untuk cedera-cedera ini untuk dipijit. Karena cedera ini kalau Bapak Ibu biarkan aja, tubuh akan berusaha menyembuhkan dengan sendirinya gitu. Dengan catatan dia pada posisinya gitu. Saat dibiarkan saja tubuh akan berusaha memposisikan itu sendiri Bapak Ibu. Cukup dilakukan pemasangan elastic bandage, kemudian dikompres dingin, sprain tersebut akan baik dengan sendirinya gitu Mbak Latifah. Jadi tetap kalau mau dipijit mungkin bisa, mungkin lagi pegel-pegel di punggungnya. Tapi hati-hati setiap memijit tulang, apalagi tulang tua itu hati-hati. Karena resiko terjadi namanya pathological fracture atau fraktur yang tidak diinginkan itu sangat mudah terjadi. Itu sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Oke, terima kasih Dok. Ini lanjut dulu kita ke pertanyaan ketiga nih Dok. Ya. Dari Bapak Supra dari Bintaro di Tangsel. Apa peran kalsium dalam kaitannya dengan osteoporosis dan osteoartritis? Jadi tadi nih Dok, mungkin tadi sebenarnya udah dibahas sedikit ya Dok. Bapak Supra, kalsium itu membantu proses pembentukan tulang. Jadi peranannya lebih ke membantu osteoporosis. Jadi selain kalsium harus ada zat yang lain. Bisa dengan D3 aktif atau zat untuk menghambat penghancuran tulang. Tapi perannya kalsium itu adalah membantu pembentukan tulang agar misalnya orang yang menjelang osteoporosis berkurang risiko terjadinya osteoporosis, atau yang sudah osteoporosis bisa cukup membantu kepadatan massa tulangnya gitu. Oke, mantap Dok. Kita lanjut lagi ya Dok nih karena lumayan banyak pertanyaan yang masuk. Kita lanjut lagi ke pertanyaan keempat dari Ibu Tatik di Jogja. Jadi dari Tangerang Selatan kita beralih nih cukup jauh luas ya, ke Jogja. Dari Sabang sampai Merauke kayaknya ini. Luar biasa loh sahabat pensiunan ini pendengarnya dari seluruh Indonesia. Tadi dikatakan Dok terkait juga akumulasi dari aktivitas saat muda. Apa yang harus dihindari dan dilakukan dari muda agar kekuatan tulang dan sendi saat tua tetap balik? Tadi udah dibahas sedikit tentang menjaga badan, makan sehat, olahraga. Baik Bu Tati, jadi memang ini adalah sesuatu yang kita panen ya. Jadi olahraga waktu muda tetap perlu, tetap olahraga, tapi dengan dosis yang terukur. Jangan overuse juga. Dan yang sangat penting adalah berat badan. Pertahankan dalam kondisi yang optimal atau ideal. Itu mungkin dari saya jawabannya ya. Dan saya tambahin sedikit, berolahraga yang terukur dan benar, kalau bisa seminggu 3 kali, minimal 30 menit gitu ya Dok. Kalau yang masih muda, kalau yang udah tua mungkin bisa minimal setiap pagi gitu ya Dok, seminggu 3 kali, habis seiring subuh dengan jalan. Usia, betul. Gitu seiring dengan usia harus ada modifikasi jenis olahraganya gitu. Usia berapa olahraganya apa? Umpamanya pada usia karena Bapak Ibu, mungkin saya sarankan untuk kalau yang osteoartritis olahraganya yang low impact atau low weight bearing, contohnya sepeda statis atau berenang. Tapi kalau yang masih muda, supaya mencegah osteoartritis tadi cukup olahraga yang berjalan, lari, atau membuat tulang itu menjadi lebih padat. Tapi untuk mencegah osteoartritis dari muda, Bapak Ibu bisa mengukur olahraga tersebut. Jangan berat-berat badannya, kemudian dilihat aktivitas olahraganya itu berlebihan apa enggak, sangat membebani lutut apa enggak. Mungkin itu yang harus diperhatikan. Lanjut ke pertanyaan kelima dari Pak Dika di Bandung. Untuk usia 50 tahun ke atas, jadi sebaiknya ditambah minum suplemen kalsium dan vitamin D-nya berapa miligram? Oh tadi kita nggak bahas nih Dok, terkait konsumsi kalsium sama vitamin D. Nah ini langsung tanya nih, berapa sih miligramnya gitu? Baik, saran saya Pak Dika, konsumsi mineral wajib itu di atas 60 tahun. Karena kalau masih 50 tahun mungkin, tapi tergantung ya, tergantung kondisi Pak Dika. Apabila kondisinya memang membutuhkan kalsium atau D3 tersebut, kita berikan sejak 50 tahun. Tapi kalau mau rutin, saran saya di atas 60 tahun. Dosisnya harian untuk usia di atas 60 tahun itu biasanya dosisnya 1.200. Tapi tidak semuanya harus dari pil. Bisa dikombinasi dengan makanan. Dari pil mungkin cukup 500 sampai 800 mg kalsium. Kemudian untuk usia di atas 60 tahun, D3 yang dibutuhkan itu kurang lebih 400 intraunit. Ya, tapi yang di pasaran kita tahu 1.000 itu nggak apa-apa lah. Mungkin kalau punya 400 aja itu sudah cukup Mbak Latifah, karena kita juga pasti makan dari zat yang lain gitu ya. Selanjutnya nih Dok, nih lumayan banyak yang tanya terkait kalsium. Kan tadi kita juga ini ya Dok yang memang sesuai dengan tema hari ini. Assalamualaikum Dokter Prima, mau tanya apa manfaatnya kalau kita minum chalk ke tablet? Ini kalsium maksudnya kalsium tablet. Apakah baik dikonsumsi? Dari Pak Agus Rahim di Bandung.
Baik Pak Agus, kalsium itu cukup baik, tapi saya perlu kasih tahu bahwa kalsium itu bukan hanya dari tablet, bisa dari zat makanan seperti Yang proteinnya tinggi kayak. Enggak, kalsium itu bisa dari tulang ikan, Ya. kemudian dari tulang ayam, kemudian itu bisa dari daging-dagingan juga itu ada kalsiumnya. Pokoknya tulang-tulangan itu banyak kalsiumnya. Jadi Susu, bisa dari ikan, dari produk hewani itu sayuran hijau, banyak kalsiumnya ya. Bayam, brokoli kalsiumnya brokoli banyak juga ya, banyak. Jadi apa manfaat dari kalsium tablet itu bermanfaat tapi dengan indikasi tertentu ya. Apabila Bapak habis operasi memang kita biasanya anjurkan untuk minum kalsium. Umpamanya operasi patah tulang, kalsium dan D3. Umpamanya Bapak di usia-usia menjelang osteoporosis atau bahkan mungkin masih osteopeni, kepadatan tulangnya hanya turun belum osteoporosis, boleh mengkonsumsi kalsium tablet. Tapi kalau masih muda tidak ada indikasi apa-apa, kalau mau mengkonsumsi kalsium bisa dari susu, bisa dari makanan gitu ya. Ya, gitu Pak Dika ya tadi ya. Pak Agus. Oh Pak Agus, gitu Pak Agus. Berarti kalau tadi dokternya merekomendasikannya itu kalsium itu di atas 60 tahun dok? Itu tablet ya, dengan catatan tidak ada gejala yang lain ya. Kalau umpamanya secara normal gitu setiap di atas 60 coba konsumsi kalsium. Jadi kalau misalkan emang nggak kenapa-napa, masih muda, itu bisa makan dengan bisa lewat makanan kan banyak ya makanannya ya. Bisa di searching di internet banyak sekali itu literaturnya. Lanjut ke ini pertanyaan terakhir sebelum kita akan break kembali nih dok, dari Bapak Bram di Jakarta. Akhirnya ada orang Jakarta nih dok yang dekat sama Depok. Dari Bapak Bram bertanya kembali, olahraga jalan kaki pakai 2 tongkat atau Nordic apa memang betul bagus dok untuk lansia untuk menjaga tulang persendian kita? Baik Pak Bram, jadi kita lihat juga kondisinya ya. Umpamanya memang sudah lansia sekali dan keseimbangannya sudah cukup terganggu. Memang ada baiknya apabila tidak ada caregivernya, tidak ada penjaganya, gunakan tongkat untuk mencegah terjadinya jatuh tadi. Itu bagus untuk meningkatkan kepadatan massa tulang, bagus juga untuk kardiorespinya. Tapi untuk olahraga jalan ini, untuk sendi itu terus terang akan semakin memperberat kerja sendi karena ada weight bearingnya, ada tumpuannya walaupun pakai tongkat. Saya tetap menyarankan untuk yang osteoartritis atau pengapuran olahraganya yang low impact Bapak. Jadi contohnya tuh kayak sepeda statis. Bapak beli sepeda statis aja yang ada di rumah. Kalau umpamanya nggak kuat 10 menit, dari 5 menit aja dulu. Prinsipnya lutut itu tetap bergerak tapi tidak menumpuk karena tadi Bapak bilang untuk sendinya ya. Tapi ini sangat bagus jalan tadi itu untuk yang osteoporosis atau kepadatan massa tulang gitu ya. Berarti tadi 2 rekomendasinya adalah sepeda statis sama berenang ya dok? Ya untuk ini dengan catatan yang osteoartritis. Soalnya sekali lagi harus dibedakan antara osteoartritis dan osteoporosis karena itu adalah suatu hal yang berbeda gitu. Oke, siap dok. Kita mungkin tadi kita udah bahas beberapa pertanyaan dari sahabat pensiun. Sebenarnya masih banyak dok, tapi kita mau beralih dulu sejenak untuk mendengarkan lagu enak berikut ini. Sahabat pensiunan, masih dari kawasan RSUI di Kota Depok bersama saya Latifa dan Dokter Prima. Kami akan lanjutkan pembahasan terkait nyeri sendi dan tulang pada lansia. Kita akan lanjut nih dok sama pertanyaan dari sahabat pensiunan. Masih ada 4 lagi yang masuk. Yang pertama dari Bapak Supra. Dok, tadi kalau nggak salah dengar bahwa pola makan punya peran penting. Nah, makanan apa nih dok yang harus dikonsumsi untuk cegah osteoporosis dan osteoartritis sehingga sendi jadi sehat dan tulang kuat hingga lansia? Pak Supra, tadi seperti yang saya sebutkan, kalau ingin tulang kuat, makanan yang harus dikonsumsi adalah makanan yang mengandung kalsium. Dan D3. Kalsium tadi seperti yang saya sebutkan bisa pada semua jenis tulang-tulangan, tulang ikan, tulang ayam, tulang sapi, di sup dan sebagainya. Semua tulang-tulangan dan produk hewani itu kalsiumnya cukup baik. Susu baik itu yang segar maupun yang enggak segar, itu kalsiumnya cukup baik. Di samping itu harus mengandung D3 karena D3 ini adalah zat yang akan membuka pintu agar kalsium ini masuk ke dalam tulang. D3 itu biasanya kita temui di telur, kemudian ada di brokoli juga, sayur-sayur hijau. Kemudian banyak yang mengandung D3. Intinya
diet itu boleh, tapi Bapak Ibu harus mengatur pola dietnya dengan baik. Bukan diet yang membabi buta. Umpamanya, wah gendut banget ini, saya harus diet. Diet itu artinya mengatur pola makan, bukan tidak makan. Jadi dilihat makanan apa yang harus masuk dan makanan apa yang harus dikonsumsi. Selain itu harus beraktivitas. Jadi nggak hanya makanan, tentu saya bilang tadi pola aktivitas harus baik ya Mbak Latifah, seperti itu. Oke, siap Dok. Berarti tadi itu ya salah satu tipsnya adalah makanan yang tinggi kalsium dan juga tinggi D3 gitu ya. Lanjut nih Dok, pertanyaan kedua dari Bapak Iwan di Tegal. Dokter, banyak suplemen sendi seperti glukosamin dan Chondroitin. Ya, tuh, itulah Dok. Oke. Apakah dapat dikonsumsi Dok? Berapa lama minumnya? Pak siapa namanya? Pak Iwan. Pak Iwan, glukosamin dan chondroitin sulfat itu adalah suplemen yang hingga saat ini masih kontroversial. Ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa glukosamin dan chondroitin sulfat ini bermanfaat. Tapi ada juga yang bilang ini hanyalah sebuah placebo atau hanya memberikan manfaat yang tidak terlihat gitu atau tidak bermanfaat. Jadi mudah-mudahan Bapak Iwan yang mendengar ini termasuk yang bisa diberi manfaatnya oleh glukosamin dan chondroitin sulfat. Biasanya yang saya anjurkan ke pasien itu, kita dengan orang luar berbeda ya. Produk luar itu bisa sampai 1.500 mg. Kalau kita di Indonesia, orang Indonesia, dosis hariannya tuh saya sarankan cukup 500 mg itu udah cukup saya rasa. Dan konsumsi saya bisa cukup lama, tapi harus tetap mempertimbangkan fungsi ginjal. Ureum kreatinin harus dicek. Kalau umpamanya sudah nggak nyeri lagi, aktivitas. Saya lebih menyarankan pola aktivitasnya yang dirubah, lifestyle modification. Itu akan lebih memberi dampak yang lebih besar. Contoh, umpamanya beratnya 80 kg, turun jadi 75 kg, 20% nyeri akan hilang. Tanpa minum obat-obat, tanpa ngapa-ngapain. Oke, jadi penting banget untuk modifikasi gaya hidup ya Dok ya. Jadi selain minum obat-obatan dan sebenarnya paling penting itu juga rutin untuk konsultasi sama dokternya ya Dok ya. Boleh. Karena biar minum obat-obatannya kan terpantau juga gitu kan. Betul. Karena kan pasti mungkin dalam jangka panjang apakah memiliki efek samping atau enggak gitu ya. Suplemen untuk lutut selain glukosamin ada juga hyaluronic acid Pak Iwan. Tapi ya tentu saja ini namanya suplemen ya, tidak mutlak bermanfaat kepada seseorang. Obat demam aja yang kita udah terbukti secara evidence based medicine bisa menurunkan demam, ada pada sebagian orang tidak bisa menurunkan demam gitu. Jadi selain glukosamin ada hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu biasanya kita suntikin. Kalau biasanya ke dokter ortopedi atau rehab atau saraf atau bahkan penyakit dalam, mereka nyuntik ya ke dalam sendi, itu biasanya kita suntik hyaluronic acid. Sekarang hyaluronic acid itu bisa dikonsumsi secara per oral, jadi nggak hanya disuntik. Oke, bisa diminum ya Dok ya, langsung diminum. Bisa, tapi kita nggak perlu publikasikan ya. Oke, siap Dok. Ini masih ada 3 pertanyaan terakhir Dok dari Ibu N. Dias dari Yogyakarta. Ini udah banyak juga nih dari Jogja ya. Dok, saya tuh kalau nyeri sendi itu hanya dirasakan saat tidur malam. Kalau tidur siang nggak berasa nyeri sendi Dok. Itu kenapa tuh Dok? Bu Dias, nyeri sendinya bias di lutut atau di tangan. Tapi biasanya tidur malam itu karena aktivitas seharian kita sudah akumulasi. Oh, jadi karena dia istirahat di malam hari, jadi baru berasa. Biasanya akumulasi. Tapi biasanya juga belum tentu karena masalah di sendi. Bisa masalahnya di saraf. Terutama di tangan ya. Kita sering ngeluh malam hari kok sendi-sendi saya sakit. Ternyata sarafnya yang kejepit. Karena memang pada malam hari apalagi posisi tidur, tangan kan kadang-kadang tertindih, kemudian nggak pada rest position yang bagus, itu sarafnya bisa mengalami kompresi. Jadi bisa nyeri juga di situ dan seolah-olah kok sendinya yang sakit. Jadi harus diperiksa dulu. Tapi kalau memang betul itu sendinya pada malam hari itu sudah akumulasi seharian gitu, sudah banyak proses yang dilalui oleh sendi tersebut. Jadi faktor-faktor lain pasti udah bertebaran di sekitar sendi tersebut gitu. Oke, baik Dok. Lanjut ke Ibu Shirley dari Bogor. Obat nyeri sendi lagi nih Dok. Obat nyeri sendi yang baik itu apa saja Dok dan yang berapa mili?
Kalau pakai herbal bagus nggak? Oh, iya. Sebenarnya minggu lalu tuh kita udah bahas perihal herbal nih dok. Nah tapi ini jadi relate juga karena juga banyak di pasaran di toko obat gitu ya, obat-obat nyeri untuk mengatasi kram pada lutut gitu kan, pakai obat-obat herbal yang dijual di toko obat. Ya, anti nyeri itu banyak banget jenisnya, banyak banget tingkatannya. Tapi Bapak Ibu coba cari yang aman. Aman ini berarti harus melihat kondisi Bapak Ibu. Kalau umpamanya Bapak Ibu itu ada masalah di ginjal atau ada masalah di yang lain, itu harus benar-benar cari yang aman. Biasanya dikonsultasikan ke dokternya. Tapi kalau umpamanya mau benar-benar aman, tidak mau kemana-mana gitu, konsumsi aja golongan-golongan etorikoksib atau selekoksib atau paracetamol bahkan, itu cukup aman untuk lambung. Karena kadang-kadang Bapak Ibu kan masalahnya juga di lambung gitu. Tapi dosisnya harus terukur. Jangan sampai hanya minum kecanduan akhirnya mengakibatkan penurunan fungsi di ginjal, penurunan fungsi di organ lain, di lambung dan sebagainya. Jadi kalau memang untuk konsumsi awal, cari aja golongan yang paling umum di pasaran kayak paracetamol itu umum sekali. Jadi obat-obat yang dijual secara bebas itu adalah dosis paling rendah dok. Tapi jangan sampai meminum obat-obatan yang umpamanya nih boleh tapi jangan menjadi sebuah kecanduan gitu. Umpamanya golongan diclofenac atau golongan NSAID gitu ya, non steroid inflammation drug, itu banyak banget dijual di pasaran. Silakan konsumsi tapi dengan dosis yang terukur. Bapak Ibu bisa ngukur sendiri. Kalau umpamanya 3 hari minum obat tidak membaik, oh sudahlah waktunya pergi ke dokternya gitu. Jangan disimpan-simpan. Bagikan penyakitnya ke dokternya. Iya. Siapa tahu dokternya ini bisa Bu Sherly dekat kok dari Bogor. Jadi kalau mau ke UI bisa lewat komuter lain. Kalau mau deket tanpa macet bisa konsultasi ke dokter Prima di RSUI Depok. Dan yang penting juga itu osteoartritis itu adalah sebuah permasalahan yang kemungkinan mutlak terjadi pada setiap orang di atas 60 tahun. Yang penting itu manajemen nyerinya. Untuk manajemen nyeri itu tidak hanya dengan mengonsumsi obat, tapi tadi perubahan-perubahan yang Bapak Ibu lakukan itu bisa memanajemen nyeri, percaya deh. Baik dok, berarti tadi ya untuk Bu Sherly tadi itu jawabannya udah dari dokter Prima. Lanjut ke pertanyaan paling terakhir dari Pak Andika di Tangerang. Tadi dikatakan ada beberapa olahraga yang disarankan untuk usia di atas 60 tahun untuk menjaga kekuatan tulang kita. Bisa dijelaskan ada olahraga lain nggak dok yang relatif murah selain berenang dan tadi ya sepeda statis? Kalau emang Bapak Ibu osteoartritis, olahraga yang cukup murah itu cukup telentang di tempat tidur, kemudian menggerak-gerakkan kakinya. Jadi seolah-olah kayak naik sepeda gitu. Iya, jadi seolah-olah naik sepeda. Intinya kan olahraga yang untuk osteoartritis itu yang non weight bearing atau low impact, gak apa-apa low impact. Jadi lutut itu tetap bergerak, ototnya tetap menguat. Tapi sekali lagi ini harus dilakukan dengan rutin. Kalau umpamanya angin-anginan, mohon maaf itu kayaknya ya lupakan saja gitu ya. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu bisa lakukan dengan rutin setiap hari, ya kayak gitu aja telentang. Mulai 10 menit dulu, ya 5 menit. dulu. Kalau udah jadi kayak naik sepeda gitu aja gitu. Yang penting lutut gerak, tangan semua gerak. Stretching itu juga sangat penting untuk Bapak Ibu yang usianya udah berlebih karena otot-otot maupun otot, ligamen, semua jaringan lunak maupun keras di situ sudah mulai getas. Jadi harus di stretching gitu. Kalau nggak di stretching ya susah, nanti bisa terjadi kekakuan, akhirnya berakhir ke nyeri. Oke, ini menarik banget nih tipsnya dari dokter Prima untuk Pak Andika terakhir. Tadi bisa dilakukan di rumah, di kasur dengan berbaring gitu ya dok ya. Terus kakinya kayak mengayuh sepeda kayak gitu ya dok ya. Bisa dilakukan secara rutin. Kemudian habis itu dilanjutkan stretching. Oh stretching, oke. Jadi mungkin kan sekarang juga sosial media bisa lihat di YouTube gitu ya dok ya. Video-video yang mungkin stretching untuk lansia. Oke dokter Prima, kita sudah di penghujung acara dok. Tadi kita dari awal ngebahas terkait nyeri sendi, kita jadi tahu ada osteoartritis, ada osteoporosis, kita bahas gejala, penanganan. Sekarang mau closing statement nih dok dari dokter Prima untuk sahabat pensiunan di rumah, untuk kita yang masih muda atau mungkin yang emang udah mulai lansia, apa nih dok kira-kira? Baik, terima kasih. Sahabat pensiunan dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Sekali lagi ingin saya sampaikan, osteoartritis dan osteoporosis adalah suatu hal yang berbeda. Pertama, kenali diri Anda dulu. Jangan sampai kebalik karena penanganannya sedikit berbeda tapi sangat signifikan hasilnya.
Osteoartritis adalah penurunan fungsi dari tulang rawan. Osteoporosis adalah penipisan dari tulang. Dan gejalanya Bapak Ibu sudah saya jelaskan. Namun hal ini adalah sebuah investasi jangka panjang. Teman-teman, mungkin di sini ada yang teman saya ya yang masih muda atau bahkan lebih muda. Ini adalah investasi. Kesehatan adalah investasi yang sangat berharga. Jangan sampai investasi itu merugi saat di pensiunan gitu. Jadi investasikan mulai muda. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, silakan olahraga, silakan makanan yang bergizi. Sebenarnya olahraga dan makanan bergizi itu bukanlah hal yang mewah gitu. Semua orang bisa melakukan hal tersebut. Namun apabila Bapak Ibu sudah akhirnya menderita penyakit ini, osteoartritis atau osteoporosis, langkah pertama jangan khawatir. Diagnosa diri sendiri silahkan, bisa dengan bantuan dokternya. Kemudian tetap ceria, tetap pede, karena penyakit ini tidak Bapak Ibu sendiri yang ngalami gitu. Problemnya apa sih? Nyeri. Nyeri ini bisa diatasi dan bisa dengan bantuan orang, bahkan datang ke dokter, curhat dengan temannya, nyerinya juga berkurang. Lifestyle modifikasi. Ingat Bapak Ibu, usia 60 tahun ke atas harus ada perubahan dari aktivitas. Jangan berpikir muda terus. Jangan berpikir semangat. Semangat tetap besar, oke, tapi tubuh akan berkurang fungsinya. Jadi harus dimodifikasi aktivitasnya. Olahraganya yang dulu larinya 70 kilo, sekarang dikurangi, harus dikurangi. Dulu yang naik tangga dengan waktu 1-2 menit langsung sampai ke atas, sekarang langsung dikurangi. Jadi ketika sudah menderita penyakit ini, Bapak Ibu harus sadar, tetap ceria, tetap pede, akan tetap ada solusinya. Kadang-kadang ada yang datang dengan stres dan sangat gundah, itu tidak boleh Bapak Ibu alami karena penyakit ini alami terjadi pada Bapak Ibu yang di atas 60 tahun. Cuma PR-nya dia nyeri apa enggak, seperti itu. Ketika teman-teman yang lain datang, mungkin Bapak Ibu akan bercerita hal yang sama. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kenali diri Anda, atasi penyakit ini, dan tetap semangat Bapak Ibu. Sahabat pensiunan. Terima kasih. Oke, luar biasa Dokter Prima. Terima kasih banyak atas closing statement yang luar biasa. Jadi tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Dok. Semoga Sama-sama. ilmunya bermanfaat, berkah dunia akhirat. Semoga Amin. sahabat pensiunan yang mendengarkan di rumah bermanfaat dan jadi wejangan buat kita semua. Jadi buat kita-kita yang masih muda ya. Jadi jangan lupa untuk tetap bergerak. Jangan lupa aktivitas fisik, berolahraga minimal 30 menit sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Terus juga pola makan yang sehat, pola hidup dengan baik dan benar gitu ya. Kalau untuk sahabat pensiunan tetap bahagia. Bahagianya itu harus lahir dan batin gitu ya. Jadi karena sehat itu bukan hanya fisik tapi mental dan juga sosial gitu ya Dok ya. Baiklah, saya Latifah dan juga Saya Dokter Prima. Oke, kami dari Studio RSUI pamit undur diri. Sampai jumpa di pekan depan dengan kegiatan program Ngobrol Pensiunan Sehat dengan topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.